Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu duha ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, yang mana Al-Quran dan hadis inilah sebagai pegangan bagi kita seorang muslim di dunia ini jika ingin hidup bahagia di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, bertambah keimanan kita, dan diberikan kesehatan sehingga diberi taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah kita untuk mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Pada kajian duha ini kita akan membahas ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan fitnah harta. Ya, semoga dengan membaca ayat-ayat serta hadis-hadis dari Nabi SAW kita dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala agar lulus atau tidak terkena musibah dari ujian harta ini. Ya. Nah, inilah tujuannya supaya kita betul-betul selamat dari ujian harta ini. Dan kalau kita perhatikan, ya, kira-kira pembahasan kita nantinya, pertama kita akan lihat dari ayat-ayat hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa kita ada di muka bumi ini, kemudian Allah menciptakan segala sesuatu, di antaranya rezeki itu untuk apa, dan bagaimana sikap, ya, kita sebagai muslim yang dituntut oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW terhadap harta ini. Kemudian juga nanti di akhir-akhir pembahasan kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kehidupan di dunia ini menjalankan Al-Quran dan menjalankan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk memahami tema ini. InsyaAllah nanti juga bagian keduanya kita akan diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan ayat-ayat hadis yang kita bahas maupun hukum-hukum lainnya, tetapi masih sekitar fikih muamalah, ya, berkaitan dengan harta atau jual beli atau akad-akad lainnya di dalam muamalah. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tujuan kita diciptakan oleh Allah
dan tujuan kita berada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya kepada kita untuk diciptakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan insyaallah ini selalu ya Bu ya kita akan ketahui. Kira-kira ayatnya ada ingat Ibu? Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa kita ya manusia dan juga ternyata ada juga makhluk yang lain diciptakan Allah taala sama tugasnya dengan kita di muka bumi ini. Yaitu Allah mengatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas kita adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ya ibadah inilah tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ya, selain Allah ciptakan kita untuk beribadah, Allah juga menjadikan kita berada di muka bumi ini untuk diuji. Siapakah yang betul-betul beribadah sesuai yang diinginkan Allah Ta'ala, dan mana yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, Allah akan beri balasan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan kebahagiaan. Sebaliknya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah di dunia dan di akhirat akan diberi kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai sarana, ya, sarana bagi kita manusia dan jin untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ciptakanlah seluruh yang ada di muka bumi dan seisinya alam semesta ini sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah taala. Jadi rezeki itu atau harta itu adalah sarana, ya, bukan tujuan kita. Oleh karena itu, ya, kalau kita perhatikan yang mana harta atau rezeki yang kita miliki tersebut di dalam Islam memang untuk sebagai sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, kalau kita lihat ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya selain syahadat, ya, yang kedua adalah salat. Nah, ketika kita salat, kita membutuhkan harta supaya salat itu sempurna dengan menutup aurat. Nah, harta tersebut diperuntukkan untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan untuk menutup aurat. Ya, masjid diperintahkan Allah Ta'ala bagi laki-laki untuk berjamaah, maka butuh sarana tempat dibangun, ya, maka kita bisa mencari kayu, ya, dari muka bumi ini, kemudian lain-lainnya. Nah, kemudian kita bangunlah tempat untuk beribadah. Kemudian puasa, ya, Allah wajibkan kita berpuasa. Puasa juga, ya, yang namanya puasa itu menahan dari waktu fajar sampai maghrib. Berarti ada mulai dan ada akhirnya. Memulai dengan sahur dan ditutup dengan berbuka. Nah, sahur dan buka itu butuh harta. Nah, kemudian ya, zakat, nah, jelas-jelas ini adalah dari harta. Haji, nah, ini juga butuh
ya harta untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, inilah yang harus hal yang paling mendasar bagi seorang muslim selalu diingat-ingat, ya. Yang harus kita, hal dasar yang harus selalu kita ingat-ingat, bahwa harta itu hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan di dalam hidup ini. Kalau kita sudah salah dalam dasar ini, maka seterusnya akan salah bersikap, ya, dalam bersikap terhadap harta ini. Sehingga apa yang terjadi ketika sudah salah dalam hal dasar ini, maka ada sebagian orang, ya, menjadikan tujuan hidupnya adalah harta. Maka apapun, ya, dilakukannya, tidak peduli halal dan haram, supaya dia mendapatkan harta, ya. Dan seringnya melanggar aturan-aturan Allah untuk mencari harta. Contohnya ya, Allah mengharamkan riba contohnya. Ternyata ada orang yang melanggarnya. Nah, berarti ya terkena ujian harta. Sudah menjadikan harta sebagai tujuan. Allah melarang bagi laki-laki untuk melakukan jual beli apabila sudah dipanggil azan Jumat. Ternyata ada orang-orang yang wajib sholat Jumat, muslim contohnya, sedang mukim, masih melakukan transaksi-transaksi mencari harta, padahal sudah melanggar perintah Allah. Berarti ini sudah menjadikan harta itu sebagai tujuan, bukan lagi sebagai sarana. Harusnya harta itu mendukung tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, itu kira-kira hal yang mendasar yang harus kita ketahui, bahwa harta itu bukan sebagai tujuan. Kemudian tentang ujian harta ini, kalau kita lihat ya ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan paham bersikap terhadap harta ini. Bagi saya dan ibu-ibu semua, ya, semoga dengan baca ayat-ayat serta hadis Nabi ini kita tahu harus bersikap seperti apa terhadap harta. Yang pertama, di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dari kehidupan dunia. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa yang membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang perhiasan, ya, di dunia ini adalah diantaranya harta dan anak. Kemudian dalam surah Ad-Duha ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Allah menjelaskan tentang Rasulullah SAW bahwa dulunya Rasulullah SAW dalam keadaan ailan, dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, maka Allah yang memberikan kecukupan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa ya, di antara nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW adalah harta. Nah, jadi dua ayat di atas penjelasan dari Allah, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan, di antaranya anak, kemudian harta. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas
hubbus syahwat, dijadikan perhiasan bagi manusia, yaitu hubbus syahwat, hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, jadi Allah jadikan bagi manusia, kita manusia pasti memiliki hawa nafsu, sesuatu yang indah, sesuatu yang perhiasan, yaitu berupa apa? Minan nisa, diantaranya yaitu wanita-wanita. Bagi laki-laki ini suatu perhiasan. Wal banin, dan anak-anak, perhiasan bagi orang tuanya. Wal qanatiril muqantarah, dan ya perhiasan-perhiasan berupa emas, perak. Wal khailil musawwamah, kendaraan yang berharga, ya emas dan perak. Karena di masa Nabi ketika ayat turun ini berupa dinar, dirham, alat tukar. Ya, berarti kalau di masa kita orang-orang alat tukarnya rupiah, dolar, ya. Jadi di antara bentuk perhiasan dunia itu adalah rupiah, dolar, emas, perak, kendaraan yang mewah, ya. Wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, yaitu pertanian. Nah, ini bentuk mata pencarian di masa Nabi. Nah, kalau mata pencarian di masa kita, perusahaan-perusahaan, ya usaha, perdagangan dan lain-lainnya yang diberikan Allah Ta'ala. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah berupa kesenangan kehidupan dunia. Tetapi Allah mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, sungguhnya ya yang dimiliki Allah Ta'ala husnul ma'ab itu jauh lebih bagus. Dari 3 ayat di atas menjelaskan bahwa ya harta itu adalah sesuatu yang indah, ya sesuatu yang indah, yang memang cenderung setiap manusia memiliki hawa nafsu pasti menyukai itu. Ya, Allah sudah memang jadikan fitrah manusia suka pada hal-hal yang tadi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa harta itu Allah sifati adalah sesuatu yang perhiasan, kemudian dalam membelanjakan harta ini, ya, terkadang dibelanjakan untuk kebaikan dan terkadang untuk keburukan. Nah, inilah bentuk ujiannya. Jadi Allah menguji kita itu diantaranya adalah dalam masalah harta. Dalam masalah harta ini, dalam cara mendapatkan dan dalam membelanjakannya. Ada yang cara mendapatkan dengan cara yang baik, ada cara yang buruk. Baik dan buruknya tentu kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Bukan baik dan buruknya dikembalikan pada pandangan manusia, ya, dalam mendapatkannya. Dalam membelanjakan begitu juga, bisa digunakan untuk hal yang baik dan bisa untuk yang buruk. Baik dan buruknya ditimbang, ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah bentuk ujian kita, Bu, ya, dalam masalah harta ini. Ujian dalam mendapatkannya, ujian dalam membelanjakannya. Dan Allah menyebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 15, ya, berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Nah, mulai Allah menyebutkan bahwa setelah Allah mensifati harta dan anak itu sesuatu yang indah dan kekayaan, pertanian, ya, kemudian hewan ternak itu adalah sesuatu yang indah, Allah mengingatkan pada kita bahwa ya indah itu adalah ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, sungguhnya yang ada pada Allah itu balasan yang sangat besar. Nah, jadi Allah di akhir ayat ini mengingatkan kita dalam surah At-Taghabun ayat 15, kalau dibelanjakan atau didapatkan dan dibelanjakan sesuai dengan kebaikan yang diinginkan Al-Quran dan hadis,
maka kita berarti mendapatkan pahala dari Allah yang besar. Kalau seandainya kita mencarinya dan membelanjakannya bertentangan dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, berarti kita lebih memilih dunia itu sendiri daripada yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya pada kita. Kita ingin ya mendapatkan perhiasan di dunia ini secara puas, maka terserah melanggar syariat Islam atau tidak, terserah kita. Tapi kalau kita ingin ya dalam mencari dan belanjakannya itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka selain mendapatkan kebahagiaan di dunia, Allah akan berikan kebahagiaan yang lebih besar di akhirat nanti. Ya. Setelah kita cerna secara akal kita, pasti kita lebih memilih kebahagiaan yang ada pada Allah SWT. Iya kan, Ibu? Secara akal ini. Ya. Tetapi terkadang akal kita kalah dengan hawa nafsu kita dan godaan dari syaitan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang ujian ini sangat berat. Ya. Secara akal tentu kita akan ingin dapat bahagia di dunia, pahala yang besar di akhirat nanti. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ya ternyata masalah harta ini fitnahnya luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini dari Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya bagi setiap umat-umat, ya, jadi umat kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya juga ada umat sebelum Rasul, sangat banyak umat-umat sebelumnya. Ya. Yang kita ketahui kira-kira ada 25. Sungguhnya Nabi itu lebih banyak. Ya, yang Rasul adalah 25. Tapi para Nabi itu jumlah mereka tidak terhingga. Dan setiap Nabi memiliki umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan setiap umat itu memiliki ujian masing-masing. Ada ujian-ujiannya. Ya, mereka diuji. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, sungguhnya ujian atau fitnah bagi umatku adalah masalah harta. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahwa ujian bagi yang khusus bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu adalah masalah harta. Maka Imam Ahmad pun pernah berkata, ya, dalam bentuk ujian masalah harta ini bukan hanya dalam keadaan kesenangan, bisa jadi ujian itu dalam kesempitan masalah harta. Ya, ada orang yang diuji masalah harta ini dalam keadaan kesempitan, ada orang yang diuji dalam masalah harta itu dalam keadaan banyaknya harta. Imam Ahmad beliau mengatakan ubtulina bidarra fasabarna, kami diuji dengan kekurangan harta maka kami bisa sabar, kata Imam Ahmad. Ya. Wabtulina bisarra falam nasbir, dan kami diuji dengan kelapangan dan kami tidak sabar. Nah, di sini Imam Ahmad mengingatkan bahwa orang yang memiliki harta itu ujiannya lebih berat dari orang-orang miskin beriman. Orang beriman memiliki harta, ujiannya itu sangat berat. Ujian dari cara mendapatkannya, ya, atau ujian dari segi membelanjakannya sangat berat. Ya, sehingga Imam Ahmad pun mengatakan banyak di antara kami yang tidak sabar dalam masalah ketika diberikan Allah Ta'ala kelapangan harta. Ketika diberi harta ternyata malah yang membelanjakannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya membeli hal-hal yang bukan kebutuhan, yang mubazir,
atau membeli hal-hal yang diharamkan. Nah, berarti ini adalah melanggar hukum Allah SWT. Nah, kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Abi Barzah Al-Aslami, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang ujian ini, tentang ujian harta, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, maka dua kaki anak Adam itu tidak akan bergeser, ya, akan tetap, dia akan pada tempatnya pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi, hingga dia akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan tentang umurnya, fi ma'afnahu, untuk apa saja dia gunakan. Setiap waktu kita itu akan dihisap oleh Allah SWT. Ya, pilihannya hanya cuma dua, melakukan kebaikan atau kalau tidak kebaikan berarti pasti sesuatu yang dilarang Islam. Ya, jadi kita sendiri yang memilih. Kalau kita ingin waktu kita bermanfaat, hadir kajian, beribadah, kemudian taat pada suami, mendidik anak-anak, maka ini mendapatkan kebaikan. Kalau selain dari itu, pasti dia akan menjadi keburukan. Kemudian wa an ilmihi fi ma fa'al, dari ilmunya mana saja yang sudah diamalkan. Nah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan keilmuan kita, ilmu yang kita ketahui. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu akan ditanya nanti, setiap yang kita pelajari Al-Quran dan hadis sudah kita amalkan atau belum, ya. Kalau kita tidak amalkan, berarti dia menjadi ujian, tidak lulus bagi kita dari masalah ilmu yang tidak kita amalkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan hartanya dari mana didapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan ujian dalam masalah harta ini ada dua. Kalau umur satu, kemudian ilmu satu, tapi dalam masalah harta ujiannya lebih banyak, dua. Akan dihitung nanti apakah setiap rupiah yang didapatkan itu sudah sesuai atau belum dengan tuntunan Allah. Apakah masih ada ribanya, atau menipu orang lain, atau ada unsur kezalimannya dalam mendapatkannya. Kemudian kemana dibelanjakan? Namun belanjakan harta ini apakah ya sesuai dengan tuntunan Allah, menafkahi istri, ya, anak, orang tua, saudara, tetangga yang membutuhkan, untuk dakwah. Kalau selain dari itu, pasti dia jadi suatu keburukan. Kalau kita belanjakannya untuk tadi kebutuhan, ya, pasti dia menjadi suatu amal soleh kalau didapatkan dengan cara yang halal. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ujiannya ada dua hal dalam mendapatkan, dalam menyalurkan. Dan ternyata Rasulullah SAW benar, Ibu. Beliau mengatakan bahwa dalam umat beliau yang banyak tidak lulus dalam ujian adalah masalah harta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannati." Aku berdiri di pintu surga. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka beliau ditampakkan surga dan neraka. Nah, saya rasa ibu-ibu sudah tahu ya, sering diingatkan. Ketika Nabi melihat dalam neraka, siapa paling banyak isinya, Bu? Wanita. Ya. Nah, oleh karena itu tantangan bagi kaum wanita ya untuk lebih
Ya, dalam masalah harta, khususnya pembahasan tema kita, hati-hati dalam masalah harta. Ya. Apalagi dalam masalah juga wanita itu ya seringnya karena dengan suami. Nah, ini juga masalah dengan suami, ya. Dalam masalah harta juga wanita sering tidak lulus, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya berdiri pintu surga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya. Fakana ammata man dakhala al-masakin. Maka mayoritas orang yang masuk dalam surga itu adalah orang-orang miskin. Nah, jadi mayoritas penduduk surga adalah miskin. Ya. Kemudian wa ashabul jadi mahbusun, dan orang-orang yang lemah. Inilah penduduk mayoritas dari surga adalah orang-orang miskin. Nah, tantangan bagi kita orang-orang yang memiliki harta, bagaimana lulus dalam ujian mencari dan membelanjakannya. Nah, itu harus kita pelajari. Ya, bagaimana tuntunan Islam dalam mencari harta, bagaimana tuntunan Islam dalam membelanjakan harta. Ya, supaya kita tidak termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga kita adalah orang-orang yang lulus dalam ujian harta ini, termasuk dari surganya Allah Ta'ala, termasuk orang-orang yang memiliki harta dan masuk surganya Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahwa ujian harta ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Amru bin Auf radhiyallahu anhu. Amru bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya. Nah, ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat. Nanti akan kita lihat bagaimana para sahabat dalam menjalankan wasiat Nabi SAW. Kehidupan mereka seperti apa. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ingat dengan wasiat Nabi dan kita amalkan. Ya, seperti para sahabat Rasulullah SAW. Maka apa wasiat Rasulullah SAW yang diingatkan oleh Rasulullah pada para sahabatnya? Fa'abshiru amallu ma yasurrukum. Ya. Fa wallahi, demi Allah. Ya. Lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah saya tidak khawatir kalian dalam keadaan kefakiran. Jadi Rasulullah SAW tidak khawatir para sahabatnya dalam keadaan kekurangan. Itu sudah teruji. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW nanti, ya, mulai dari berdakwah di Mekah, di Madinah, sering, ya, disakiti, diboikot, tidak ada makanan, hanya makan daun-daun saja. Ketika diboikot di Mekah, berhari-hari tidak makan. Ya, ketika hijrah ke Madinah pun demikian, sering dalam keadaan kesulitan, tidak makan, sampai mau pingsan karena tidak makan, dialami Abu Hurairah. Ya. Nah, maka Nabi tidak khawatir ternyata masalah kekurangan harta bagi orang-orang beriman. Aku tidak khawatir, kata Rasulullah SAW, kalian akan ditimpa kekurangan dalam masalah harta. Walakin akhsha alaikum, tetapi aku khawatir pada kalian antubsata alaikumud dunya, yaitu Allah lapangkan kepada kalian dunia. Dunia perhiasannya tadi adalah yaitu harta, anak dan istri. Kama busitat ala man kana qablakum, seperti Allah melapangkan harta pada umat-umat sebelum kalian. Maka apa yang terjadi pada mereka? Fatanafasuha, akhirnya mereka berlomba-lomba dalam masalah itu. Ya. Jadi perlombaannya ketika melihat tetangga bangun rumah, wah, rumah tetangga kayaknya sudah renovasi, kita harus renovasi, Pak. Ya.
Begitu lihat tetangga punya mobil baru, wah masa kita mobilnya gini-gini aja, kapan kita seperti tetangga, ya. Nah ketika anaknya sebelah masuk kedokteran, wah anak kita kenapa enggak, kita harus berusaha lebih baik dalam pendidikan anak kita. Yang diperlombakan apa? Untuk mencari harta. Nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Kita perlombaannya bukan lagi untuk dalam masalah akhirat, tapi kita sudah bukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah harusnya tuntunan Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu apa yang kita perlombakan dalam masalah ibadah. Ketika kita lihat ya, tetangga kita rajin kajian, maka kita harusnya, saya harus lebih rajin lagi dari sebelah. Kita lihat tetangga banyak sedekahnya, ya sebagaimana para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, mereka berlomba-lomba untuk, Umar ingin mengalahi Abu Bakar dalam bersedekah, ternyata selalu Abu Bakar yang lebih banyak. Ya, ini yang harus kita perlombakan. Ya, jadi kita ingat selalu, saya dan ibu-ibu, ya perlombaan kita adalah dalam masalah kebaikan. Ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan, hendaknya kita bersedih hati kita dan berusaha semaksimal mungkin, saya harus lebih dari orang lain, ya, dari teman kita. Nah, ketika Allah lapangkan dunia, ya, harta, akhirnya kalian berlomba-lomba dalam masalah harta, masalah dunia itu, bagaimana supaya mendapat jabatan, mendapatkan uang dan lain-lainnya. Kama tanafasuha, seperti nanti juga kalian akan berlomba-lomba. Nah Rasulullah SAW kepada sahabat dan juga pada kita. Nah akhirnya ketika Allah lapangkan rezeki pada kita, kalian berlomba-lomba dalam masalah harta. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, akhirnya kalian pun hancur sebagaimana mereka hancur. Ya, kehancuran ketika perlombaannya dalam masalah mencari harta, hancur di dunia dan hancur di akhirat. Dan itu kita lihat sekarang ya, Rasulullah SAW yang dikhawatirkan Nabi benar adanya. Ketika negara sudah diberikan kekayaan, mereka berlomba-lomba bagaimana supaya menjadi yang selalu yang paling megah. Nah itu bisa kita lihat ya, ketika sudah menjadi memiliki kelapangan rezeki, maka perlombaannya ya selalu ingin tampil lebih dari yang lainnya, dan akhirnya akan membinasakan. Dan Nabi pun, apalagi di zaman kita ini Bu ya, Nabi ini sudah sering saya sampaikan bahwa di zaman kita ini ya, orang-orang kaum muslimin mereka tidak tahu hukum Islam dalam mencari harta, tidak tahu hukum Islam tentang membelanjakan harta. Banyak kaum muslimin itu tidak mengerti tentang riba, tidak mengerti tentang zakat, tidak mengerti tentang ya masalah zolim, gharar. Kemudian juga dalam membelanjakan harta kita lihat mayoritasnya apa? Bersikap mubazir. Karena memang ujiannya dalam dalam tayangan-tayangan kita dipamerkan dengan tayangan-tayangan yang orang-orang yang wisata sana kemari, makan ini makan itu, setiap hari itu yang kita ditampilkan ya. Kemudian rumahnya yang ini begitu, akhirnya seolah-olah pikiran kita itu kalau makan itu harus yang begitu, kalau punya mobil harus yang begitu. Nah itu ya yang merusak kita Bu. Jadi perlombaannya udah makan ini belum, lagi viral, udah makan itu belum lagi. Ya itu tampilannya selalu begitu. Jadi perlombaan kita itu seolah-olah kalau kita belum melakukan itu belum apa namanya belum gaul kayak gitu ya, merasa wah kamu nggak gaul belum makan ini. Nah ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya'tiyan 'alan nasi zamanun, akan datang masa nanti ya, suatu masa orang-orang tidak peduli halal dan haram ya, hartanya diambil dari yang haram, membelanjakan juga dengan cara yang haram ya.
Padahal Nabi SAW bersabda, ya, qad aflaha man aslama. Sebetulnya, ya, tuntunan Nabi SAW kepada kita seorang mukmin itu bagaimana hidup di dunia ini mengatakan sungguh beruntung orang yang dalam keadaan Islam. Nah, kita sudah menyatakan bahwa kita tunduk, Islam itu arti tunduk dengan tuntunan Allah, ya. Kita sudah bersyahadat, berarti kita siap bahwa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan juga yang sudah disampaikan Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan Muslim. Kalau kita mau bangkang, berarti kita keislaman kita, keimanan kita berkurang, ya. Jadi dampak kepada kita tidak taat kepada Allah, keislaman kita berkurang, ya. Keimanan kita jadi berkurang. Wa ruziqa kifafan, dan diberi rezeki cukup, ya. Jadi apapun kebutuhan kita Allah cukupkan. Ketika anak sekolah, ya, kita yakin pada Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Karena di Islam tentunya jadi orang yang tunduk pada Allah, akhirnya menjalankan perintah Allah, bertakwa. Allah menjamin rezekinya. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti Allah cukupkan kebutuhannya. Allah tidak mungkin orang yang beriman pada Allah mati dalam keadaan kelaparan, itu tidak mungkin. Kalau betul-betul beriman, ya, tidak mungkin kita mati dalam keadaan kelaparan. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak bagi seorang manusia Allah pasti cukupkan. Nah, kemudian wa qanna'allahu bima atahu. Nah, supaya kita bahagia, yaitu apa kata Rasulullah SAW, Allah berikan rasa qanaah dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala, yaitu kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Yakin kita bahwa rezeki Allah, ya, ketika kita bertakwa pada Allah dan Allah memberikan rezekinya, pasti itu cukup bagi kita dan pasti Allah cukupkan, ya. Sesungguhnya kalau kita lihat nanti dalil-dalil, ya, ketika kita sudah diberi cukup, walaupun sedikit kita merasa cukup, pasti Allah cukupkan. Bahagia, tenang pikiran kita, Bu. Yang membuat, nah ini juga penelitian, ya, yang membuat seorang itu miskin mayoritas karena banyak berpikir, ya. Itu akhirnya jadi berpikir akhirnya malas berusaha, malas ini, ya, sehingga tidak produktif. Nah, ini penelitian masalah anak sekolah dipikirkan. Nah, ini ibu-ibu yang paling banyak pikiran ini, ya. Iya, saya alhamdulillah, ya, bekerja di lembaga amil zakat. Jadi setelah saya bekerja beberapa setahun lebih, saya lihat ternyata ibu-ibu yang paling khawatir daripada bapak-bapaknya, ya. Yang paling banyak pikiran itu ibu-ibu, ya kan ibu-ibu? Dalam keluarga coba aja ibu-ibu, bapak-bapak biasanya tenang aja kan, ibu-ibu yang paling banyak pikiran. Itu yang bikin sulit hidup kita, ibu. Kita sendiri yang menjadikan hidup kita sulit. Dan penelitian pun mengatakan begitu. Orang yang menjadikan miskin itu karena dia pikir. Ya. Kalau bapak-bapak tenang aja, kemudian begitu dia selesai urusannya. Nah, Allah memberikan rasa cukup itu suatu kebahagiaan. Karena kalau kita sudah merasa cukup diberikan Allah, pasti kita yakin cukup, sudah tenang kita. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, ya, aduh anak sekolah, gaji papa cuma segini, nanti gimana ini, akhirnya pikir, akhirnya apa? Sakit, miskin, mulai nanti kemana-mana jadinya, ya. Tapi kalau nah makanya solusinya menurut penelitian itu diusahakan yang membuat pikiran itu dihilangkan. Masalah pikirannya masalah uang sekolah. Nah, juga dalam penyaluran ini, ya, insya Allah akan saya dengan teman-teman dan penyaluran bantuan. Apa sebetulnya kebutuhan mereka yang menjadi pikiran bagi mereka, itu kita cukupkan, sehingga kalau dia sudah tidak banyak pikiran, jadi tenang mencari nafkah, jadi produktif. Tapi kalau dia pikiran ke sana terus, akhirnya tidak bisa berpikir untuk yang produktif, ya, akhirnya sakit-sakitan. Nah, pikiran itu yang menjadi penyebab, di antara penyebab orang miskin, ya.
karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Nah, sehingga salah satu nikmat ya yang ini harus kita pelajari, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena sebanyak apapun harta kita, kalau kita tidak merasa cukup, selalu kita merasa miskin ya. Nah, kita lihat orang-orang yang kaya itu, apakah mereka sudah merasa cukup, Bapak Ibu? Nggak ada bapak-bapaknya, maaf, ibu-ibu. Ya. Orang-orang kaya itu apakah sudah merasa cukup? Orang kaya dari kita maksudnya. Saya yakin ibu-ibu insya Allah kaya semua. Tapi orang kaya dari kita lagi, apakah mereka sudah merasa cukup? Kalau sudah merasa cukup, mereka tidak akan bekerja lagi. Ternyata mereka kerjanya lebih giat kita, karena tidak pernah merasa cukup. Nah, ya akhirnya tidak pernah merasa kaya, selalu merasa miskin. Nah, maka rahasianya kata Rasulullah SAW, seorang sudah muslim kemudian dicukupkan Allah Ta'ala, dan tentu Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah berikan rezeki yang cukup, dan Allah berikan rasa qanaah, merasa cukup yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan inilah yang diingatkan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi penelitian-penelitian sekarang ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena memang wahyu. Ini baru-baru penelitiannya, Ibu. Ya, penelitiannya yang menyebabkan rata-rata orang miskin itu banyak pikiran. Ya, mikir. Itu akhirnya tidak produktif jadinya. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya Islam itu melihat kekayaan itu bukan banyaknya harta ya. Jadi banyaknya harta itu bukanlah orang yang ghina, itu maksudnya cukup ya, ghina ghani, tapi bahasa kita aja kaya. Sebanyak apapun hartanya, tapi kalau tidak merasa cukup, ya tetap miskin. Jadi Nabi mengatakan bukanlah orang yang kaya, orang yang banyak harta itu adalah orang kaya. Ya. Orang yang banyak harta bukanlah orang yang kaya. Walakinnal ghina, orang yang kaya yang merasa cukup, tidak butuhkan pada orang lain, yaitu apa? Ghina nafsi, ketika dia sudah merasa cukup jiwanya. Nah, inilah jadi kita sendiri yang perbaiki diri kita, jiwa kita, bahwa ya dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kita merasa cukup, pasti Allah cukupkan. Karena Allah juga mengatakan demikian, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, saya sudah ceritakan di sini dulu bagaimana Ummul Mukminin Aisyah. Ya, Ummul Mukminin Aisyah menceritakan sebagai pelajaran bagi kita, Bu. Setelah Rasulullah SAW, masih ingat ya ceritanya insyaallah, wafat, maka Rasulullah SAW meninggalkan kurma di tempat kurma sebagai makanan pokok. Kemudian saya setiap lapar, kata Ummul Aisyah, saya ambil dari tempat penyimpanan kurma tersebut untuk dimakan. Sampai waktu yang lama. Setelah lama saya berpikir, padahal tempatnya kecil, kenapa kok nggak habis-habis? Ya. Kemudian akhirnya saya penasaran, ya kenapa tidak habis-habis, tempatnya kecil, tapi kok tidak habis-habis, maka dikeluarkan. Maka saya menghitungnya, saya menghitung kira-kira cukup untuk sekian. Maka yang terjadi sesuai dengan prasangkaanku. Ya. Nah, dari sini Allah memberikan keberkahan bagi kita kalau kita baik sangka kepada Allah. Jelas? Kalau kita baik sangka pada Allah, Allah pasti akan cukupkan kita. Ya, pasti Dia akan diberikan Allah Ta'ala, karena kita sesuai dengan, Allah mengatakan saya sesuai dengan prasangka hambaku. Tapi kalau kita sudah bersangka pada Allah, aduh gajian cuma segini, insya Allah tanggal 20 udah habis ini, maka apa yang terjadi, Ibu? Sesuai dengan yang disangkakan.
Karena kita tidak merasa cukup, buruk sangka pada Allah. Nah, saya juga pernah suatu ketika, nah ini pengalaman ya, Ibu. Sangat ada tulisan di mobil itu sangat berkesan bagi saya. Di mobil dalam bahasa Arab yang artinya kira-kira artinya begini. Kenapa saya takut miskin? Kenapa saya harus takut miskin? Padahal saya adalah hamba dari yang maha kaya. Nah ini, jadi kita yakin bahwa Allah maha kaya, bahwa Allah yang berikan rezeki pada kita. Kita tidak perlu khawatir miskin, kekurangan maksudnya. Fakir itu artinya orang kekurangan. Pasti Allah tidak akan menjadikan kita mati, itu ingat sekali lagi ya. Ya, apalagi kalau kita bertakwa, tidak mungkin kita disia-siakan Allah Ta'ala. Allah maha kaya. Nah, jadi yang paling penting bagi seorang itu adalah bagaimana menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wasiat Nabi yang lain pada kita tentang ujian harta ini, sebagaimana disampaikan Nabi kepada Hakim bin Hizam. Ya, ini kayaknya juga sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa kita ulang-ulang. Bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ya, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta kedua kali, diberikan juga oleh Rasulullah SAW, dibutuhkannya. Kemudian meminta ketiga kali, maka Nabi memberikan nasihat. Ya Hakim, inna hazal mala khadratun hulwatun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Ya. Karena tadi kita sudah ketahui bahwa dari Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan bahwa harta itu adalah sesuatu perhiasan. Hijau dan manis, maksudnya bagaikan buah yang sangat menggoda bagi setiap orang yang ingin makannya. Dan kita memiliki nafsu, pasti setiap kita mencintai harta. Jadi harta itu sangat menggiurkan bagi kita. Tidak ada orang yang tidak suka harta. Faman akhazahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan rasa cukup, ya, hati yang merasa cukup, qanaah, maka Allah akan jadikan keberkahan pada hartanya. Kebaikan dengan hartanya bisa untuk beribadah, menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bukan untuk dihamburkan pada hal-hal yang maksiat, ya mubazir dan lain-lainnya. Wa man akhazahu bi israfi nafsin, barang siapa mencari harta, mengambil harta itu dengan rasa tamak, ya, jiwanya tidak pernah merasa cukup, maka apa yang terjadi? Lam yubariku lahu fi, Allah tidak berikan kebaikan pada harta itu sendiri. Maka apa kata Nabi? Kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang makan tidak pernah kenyang. Nah, inilah ya pentingnya kita harus memiliki rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Ya, maka apalagi kalau masalah yang haram, jangan kita sampai tergoda ya dengan banyaknya keuntungan tapi caranya haram. Ada ya contohnya menipu orang lain, ya, dan atau mengambil harta orang lain yang kezaliman. Jangan sampai kita melakukan itu. Atau malah menzalimi orang lain, ya. Maka harta itu tidak akan diberikan keberkahan, sebanyak apapun dia tidak akan cukup. Tidak akan cukup, pasti dia akan memiliki kebutuhannya lebih besar lagi. Ya. Pertama, ya, selain dari dia tidak akan pernah cukup, dia akan merasa kurang terus dari hartanya tersebut, dan Allah jadikan dia makin tamak, makin haus, dan dia tidak bahagia hidupnya. Jangan kita mengira, ya, memang pengendam manusia itu, Ibu, ketika kita melihat orang rumahnya bagus, wah enak ya rumahnya bagus, ya.
wah enak ya, dia ke luar negeri kapanpun dia mau, enak jalan-jalan. Nah itu kan dalam pandangan kita. Belum tentu Bu, ya. Ternyata ada orang kaya jualan kesana kemari, dia tidak pernah merasa puas-puas, pengen lagi. Akhirnya apa? Gak pernah dia merasakan puas, itu tidak pernah, ya. Sehingga menyiksa diri, kepuasan itu tidak didapatkannya. Nah, kalau itu yang kita khawatirkan, maka Rasulullah SAW sudah ingatkan bahwa kita harus ya memiliki rasa cukup dan harus peduli dengan mencari dan membelanjakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, tadilah tentang kita sudah melihat ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi mengingatkan kita tentang masalah harta ini. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dalam hidup, ya, ketika mereka kekurangan harta dan ketika mereka kelebihan harta. Karena memang ya Allah sudah meridhai para sahabat. Mereka lah yang selamat dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat, maka tentu kita jadikan mereka sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya, maka kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya manusia yang paling selamat untuk kita ikuti. Jangan kita mengikuti orang-orang yang terkenal tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Keadaan Rasulullah SAW ketika sebelum ya adanya pembebasan negeri dari kezaliman, ya, maksudnya apa? Maksudnya bedanya, nah dalam Islam itu istilahnya bukan penjajahan, menjajah, tapi istilahnya futuhat, pembukaan. Ya kenapa? Karena bedanya Islam dalam memerangi suatu negeri, menghilangkan kezaliman dari negeri tersebut. Karena hukumnya pasti hukum manusia, pasti ada unsur kezaliman. Orang yang berkuasa akan menzalimi orang yang lemah. Tapi Islam membebaskan dari kezaliman tersebut, walaupun bentuknya terkadang ya dalam berperang dengan satu negeri ditawarkan dulu terima atau tidak dengan Islam. Kalau terima maka damai, tidak ada peperangan. Tapi kalau tidak diterima maka diperangi yang zalim itu. Tidak boleh membunuh yang lemah, ya, yang dibunuh adalah orang-orang yang melawan, yang berperang, itu yang dibunuh. Nah, berbeda Islam dengan penjajahan. Ya, maka hukum Allah pasti adil. Makanya namanya futuhat dalam bahasa Arab itu pembukaan. Nah, sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan, dan terkadang dakwah itu harus berperang ketika ditolak, ya, maka keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan lemah di Mekah Madinah itu dalam keadaan kesulitan. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, ya, laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun. Sungguh aku disakiti orang-orang karena aku mendakwahkan perintah Allah Ta'ala. Seorang pun belum pernah di dunia ini disakiti, ya, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia. Ucapan beliau adalah wahyu, ya. Dan kita yakin sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang paling dicintai Allah. Maksudnya ujian karena Allah SWT. Sungguh aku disakiti karena Allah Ta'ala, seorang pun belum pernah disakiti sebelumnya. Dan saya ditakut-takuti, ya, akan dibunuh, akan di segala macam, akan ditakuti, diintimidasi. Seorang pun belum pernah diintimidasi seperti diriku. Kemudian beliau menceritakan, laqad atat alayya salasata min baini yaumin wa lailatin. Sungguh pernah aku 3 hari, ya, 3 hari 3 malam, mali wali Bilal to'am, saya dan Bilal itu tidak makan sedikit pun, ya, 3 hari tidak makan minum. Pernah saya, ya, ketika diboikot Rasulullah SAW, ya, akhirnya para sahabat sampai tidak bisa makan, diboikot ekonomi, makan daun-daun karena juga
itu kan Bani Hashim itu kan di lembah, di gunung ya, di kaki gunung. Jadi kita tahu Mekah itu tidak banyak daun-daunnya seperti di kita ini. Kalau kita kan di boykot, taruh singkong insya Allah tumbuh, berapa hari tumbuh, bisa dimasak. Maka ya keadaan Saudi tidak seperti itu. Ya. Maka sampai 3 hari Rasulullah SAW Bilal tidak makan. Kemudian kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah menceritakan masyabi'alu Muhammadin munzu qidamil Madinah. Keluarga Nabi Muhammad, jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak ya, semenjak datang ke kota Madinah tidak pernah kenyang min ta'amin burin, tidak pernah merasa kenyang makan gandum. Ya, kita alhamdulillah ibu-ibu sudah sarapan ya pagi-pagi ya. Kenyang kan? Alhamdulillah. Keluarga Rasulullah SAW sejak kota Madinah nggak pernah kenyang, ibu. Saya alhamdulillah juga. Jadi nikmat kita, terkadang kita kufur pada Allah ya. Diberikan rasa kenyang pagi, siang, malam, makan yang kita bisa makan, tapi kita malah bermaksiat kepada Allah. Nah, kita tidak bersyukur pada Allah. Padahal Rasulullah SAW keluarganya tidak pernah kenyang dari makan gandum, tidak pernah merasakan kenyang. Semenjak di Madinah, berapa tahun Rasulullah SAW datang di Madinah? Berapa tahun kira-kira ibu? Rasulullah SAW hidup dari Madinah berapa tahun? Dakwah di Madinah berapa tahun Rasulullah? Lebih kurang 10 tahun ya. 10 tahun Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummu Aisyah tidak pernah merasakan kenyang ya. Salah salayalin tibaan hatta kubido, kenyang 3 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Nah pasti ya 3 hari berturut-turut kenyang itu tidak pernah. Mungkin ya kenyang sekali, tapi besoknya tidak ada makanan. Kemudian Ummu Mukminin Aisyah juga mengatakan, ma akala alu Muhammadin aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun. Tidaklah keluarga Nabi Muhammad SAW ya aklataini fi yaumin makan 2 kali sehari illa ihdahuma tamr, kecuali ya Nabi keluarganya makan 2 kali sehari. 2 kali sehari itu yang salah satunya pasti cuma makan kurma ya, cuma dengan kurma saja. Nah itu Nabi Muhammad selama di kota Madinah makannya dalam sehari cuma 2 kali. Salah satu kali makannya itu cuma makan kurma. Kemudian juga Ummul Mukminin Aisyah menceritakan bagaimana ini pelajaran bagi kita Bu ya, bagaimana merasa syukur dengan Allah Ta'ala. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana ya'ti alaina syahr ma nuqida fihi naran. Ya, pernah 1 bulan kami tidak pernah masak ya, tidak masak, tidak membakar api, tidak masak. Innama huwa tamru wal ma, hanya air putih dan kurma saja. Illa an innuta bil wahaim, kecuali ya dalam 1 bulan itu kecuali hanya daging sedikit ya, daging sedikit. Hanya sedikit sekali. Itu pun dikasih sama dari orang-orang. Kemudian juga qalat limni ukhtiha Urwah, juga pernah Ummu Aisyah mengatakan pada Urwah, inna ukhti in kunna lananzura ilal hilal salata ahlalin fi syahrain. Kami menunggu sampai 3 bulan ya, bulan purnama ya, sudah terbit 3 bulan. Wa ma'uqidat fi abiyati rasul narun, di rumah Nabi SAW tidak pernah di selama 3 bulan itu masak api, memasak menggunakan api, artinya ya makannya kurma. Kemudian Qatadah mengatakan kunna inda Anas, kami pernah bersama Anas, wa inda Khubbaz, dan Anas ini memiliki tukang roti. Ba'da dzalika qol, kemudian berkata,
Ya, Anas ini adalah yang membantu Rasulullah SAW. Maka Anas mengatakan, ma'akalan Nabi khubzan muraqqaqan. Nabi selama hidup di kota Madinah, apalagi di Mekah, ya dalam keadaan disakiti, Nabi SAW beliau tidak pernah makan roti yang lembut. Ya, jadi Rasulullah SAW sampai meninggalnya belum pernah makan roti yang lembut. Nah, kita alhamdulillah ketika beli roti, cari roti yang paling enak ya. Nabi SAW manusia paling mulia belum pernah makan roti yang lembut. Wala syatan mamsutatan hatta laki Allah, dan kambing yang betul-betul mamsutah, yang dimasak dengan enak sampai beliau meninggal bertemu dengan Allah. Ya. Kemudian kana ahlu suffah fuqara laisa lahum ma'wa. Dan kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Kita ingin membandingkan bagaimana sahabat Nabi ketika dalam keadaan kekurangan harta dan ketika memiliki harta. Ya, bagaimana mereka menghadapi ujian masalah harta ini, di antaranya ujian ketika tidak memiliki harta dan ujian ketika dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Apakah mereka berubah atau tidak? Ya, ahlu suffah adalah orang-orang yang perantauan, mereka ada hijrah kota Madinah dan mereka tidak punya tempat tinggal, dan mereka ingin belajar bersama Nabi, tinggal di pelataran masjid Nabi. Masjid Nabi itu bukan kayak sekarang ada karpet, ada AC. Masjid Nabi itu atapnya pelepah kurma, pasir bawahnya, cuman ditutup setinggi ini aja supaya binatang buas nggak masuk, anjing. Ya, itu bisa boleh lihat di Dena di ketika umroh. Jadi hanya kecil pasir. Jadi al-Sufa itu tidur di pasir. Ya, tidur di pasir. Maka ahlu suffah ini mereka sahabat Nabi ya, yang betul-betul ingin belajar dengan Nabi SAW. Mereka adalah tidak beri tempat tinggal. Fayanamun fil masjid, mereka tidur di masjid. Nah, masjid yang kita bayangkan sampai sekarang Bu ya. Kalau tidur di masjid ya sekarang nikmat ya. Masih ada rumah yang nggak pakai AC, tapi masjid sekarang rata-rata pakai AC. Tapi di masjid Nabi tidak ada AC-nya. Kemudian ya'murun Nabi biidhafatihim, maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat memiliki kelapangan rezeki untuk menjamu mereka, dikasih makan. Wa yakhuzu ma'ahu ba'dhum ila baiti, dan sebagian ada yang diajak ke rumah mereka untuk makan. Wa yadkhulun Nabi ala ahlihi yaqul, dan suatu ketika Nabi pernah dan sering yadkhulu menggunakan fi'il mudhari menunjukkan sering terjadi. Nabi sering masuk ke rumahnya, ya, kemudian bertanya pada keluarganya, indakum to'am, ada makanan nggak yang bisa kita makan? Ya, maka apa kata Ummatul Mukminin? Mereka sering katakan, la, nggak ada ya Rasulullah. Ya, sampai nggak ada. Pada Rasulullah SAW apa? Utusan Allah, manusia paling mulia. Ya, apakah Nabi merasa dihinakan Allah tidak memiliki harta? Kita ketika merasa miskin seolah-olah kita bersangka buruk pada Allah. Kayaknya saya manusia paling hina di muka bumi ini, orang-orang memiliki cukupan. Nah, ini kita sendiri yang bersangka pada Allah. Tapi Rasulullah SAW begini kehidupannya. Beliau adalah manusia paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala. Nah, jadi kita jangan bersangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka Ummatul Mukminin katakan tidak. Ya, kalau gitu apa kata Nabi? Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puasa. Kemudian juga ada sahabat ketika Madinah itu kan mereka sahabat kan baru hijrah Ibu. Jadi ekonomi belum peperangan terjadi sehingga tidak bisa untuk berusaha. Ya, ketika baru hijrah tahun pertama itu terjadi perang tahun kedua sudah terjadi perang Badar. Nah, pikiran jadi tidak bisa untuk bekerja. Kemudian tahun ketiga perang Uhud, perang demi perang terus, belum lagi orang Yahudi, sehingga perekonomian tidak bagus untuk mencari nafkah. Betul-betul bagaimana hanya berdakwah kepada Allah SWT ya, dari ancaman pembunuhan orang kufar Quraisy dan Yahudi Madinah. Sehingga ini yang terjadi bahwa para sahabat itu ada yang ingin menikah ya. Apa yang terjadi ketika menikah? Ternyata hanya memiliki satu sarung. Ingin menikah tapi memiliki satu sarung ya. Dan seandainya untuk dirinya sendiri tidak cukup, maka ya sampai
cincin, nggak bisa ngasihkan mahar, nggak bisa ngasih mahar walaupun cincin dari besi. Ya akhirnya maharnya sering para sahabat itu ya maharnya mengajarkan Al-Quran. Nah ini bagaimana keadaan kekurangan harta para sahabat ketika awal-awal ya, kita ingin melihat apakah mereka dihinakan Allah Ta'ala. Mereka adalah manusia paling mulia. Ya, kita lihat bagaimana ya, bagaimana setelah kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW, Allah lapangkan harta kepada mereka. Nah ini ujian kedua ya. Ujian pertama para sahabat lulus mereka, dan Rasulullah SAW tidak khawatir ujian pertama. Kenapa? Memang Rasulullah SAW sedang mengatakan, aku tidak khawatir kalian fakir, yang aku khawatirkan karena dalam keadaan lapangan harta. Nah banyak para sahabat ini menangis mengingat ini Bu. Ketika Allah lapangkan harta, mereka ingat wasiat Nabi, jangan-jangan ini adalah bentuk balasan dari Allah disegerakan di dunia. Ya, Allah ingin diberikan kesegeraan balasannya di dunia atas dakwah selama ini, sehingga mereka tinggalkan, mereka tidak mau mendapatkan kenikmatan ini, mereka tunda di akhirat, mereka tinggalkan. Ya, kita lihat bagaimana mereka ketika diberi harta, mereka infakkan semuanya. Mereka dalam keadaan kekurangan seperti semula, jadi tidak berpengaruh sama sekali. Kita lihat ya bagaimana riwayat-riwayat tentang para sahabat setelah diberikan Allah Ta'ala kelapangan harta. Biasanya kan begitu ibu-ibu ya. Dulu awal-awal nikah saya yakin semuanya mulai dari nol ya ibu-ibu, kecuali sebagian saja memang bawaan dari orang tuanya sudah diberikan. Semua awal-awal nikah membangun ekonomi ya. Nah ketika sudah mulai membagus ekonominya, kemudian apa yang terjadi? Nah lupa dengan keadaan miskin dulu, sehingga kehidupannya berubah total ya. Nah ini yang harus kita jangan sampai kita tidak lulus dalam ujian ini. Dan kita pun kadang-kadang sering katakan, dulu mama waktu itu makannya cuma gini, kalian begini enak-enak semua gitu ya. Ya, memang manusia itu semuanya akan diuji dengan kekurangan dan kelebihan. Ya, siapapun itu pasti. Kadang dalam keadaan kekurangan, kadang dalam keadaan lebihan. Yang penting kita adalah lulus dalam keadaan kekurangan dan lulus dalam keadaan kelebihan. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, maka di masa Abu Bakar mulailah melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, menyebarkan karena Rasulullah SAW wafat itu kabilah-kabilah sekitar Arab itu mereka sudah menyatakan Islam. Ketika Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah tahun ke-8 ya, maka orang-orang mulai melihat bahwa Nabi Muhammad ini makin kuat ya, makin kuat, dan mereka tidak akan bisa melawan lagi. Dan mereka melihat sebetulnya awalnya itu mereka sudah yakin secara akal, tapi menolak, merasa masa kita memiliki kekuatan akan tunduk dengan Muhammad dari orang miskin ya, anak yatim. Akhirnya mereka tidak terima. Itu juga yang banyak yang ditolak yang dilakukan oleh pembesar-pembesar ya, menolak awal-awalnya. Tapi ketika Nabi Muhammad dan sahabat makin besar, makin jaya, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah setelah Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar meneruskan dakwah ini sampai ke menyampaikan dakwah Islam, ajaran Allah ini kepada negeri-negeri terdekat. Maka sampailah akhirnya ya, setiap pembebasan tentu ya Allah diberi izin Allah Ta'ala, kekayaan dari harta itu diberikan kepada fakir, diberikan pada orang-orang berperang, dan dimasukkan Baitul Mal untuk menyantuni orang fakir miskin. Nah sehingga banyak harta rampasan perang yang didapatkan para mujahid, para sahabat dan tabi'in, dan juga banyak harta di Baitul Mal.
Nah, sampailah ya di antara bentuk kekayaannya Kisra. Ya, Kisra ini adalah penguasa Persia ya, yang mana kekayaan Raja Persia ini apa namanya ini? Raja itu pakai apa namanya, Pak? Apa nama? Mahkota ya, mahkota. Mahkotanya itu saking beratnya itu tidak ditaruh di kepala tapi diikat saja pakai rantai terbuat dari emas, dan mahkotanya terbuat dari emas. Saking beratnya, semuanya murni dari emas. Kemudian karpet-karpetnya ya di istananya itu penuh dengan emas dan berlian. Nah, kursi singgasananya juga dari emas. Nah, begitu banyak emas yang ya, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ketika hukum dibikin oleh manusia, pasti yang berkuasa akan menzalimi yang lemah. Jadi orang-orang rakyatnya ditindas sehingga dia memiliki harta yang begitu banyak. Nah, ketika ditundukkan ya, menunjukkan semua harta ini di masa Umar bin Khattab ya, ketika harta rampasan perang ini dibawa ke Masjid Nabi, maka penuh Masjid Nabi itu dengan rampasan perang emas dan perak. Maka Umar menangis. Maka ya Abbas ketika itu mengatakan, kenapa engkau menangis? Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Maka Umar mengatakan ya, sungguhnya orang yang membawa harta rampasan perang ini adalah orang yang amanah. Melihat begitu banyaknya emas ya. Maka ada yang mengatakan, para sahabat mengatakan, sungguhnya mereka amanah karena engkau amanah, wahai Umar. Kalau seandainya engkau tidak amanah, mereka pun tidak akan amanah. Kemudian Umar pun menangis dan mengatakan, tidaklah suatu negeri, suatu kaum ketika Allah lapangkan kepadanya harta, kecuali harta itu akan menjadi musibah bagi mereka. Umar pun menangis. Ya, teringat bahwa ujian paling berat adalah masalah harta. Sehingga Umar bin Khattab, beliau tadi di masanya itu melihat begitu banyaknya emas, tapi kehidupannya bagaimana? Pakaiannya, sarung Umar bin Khattab ya, setelah memiliki begitu banyak harta, ternyata pakaiannya, sarungnya, tambalannya sampai 14 tambalan ya. Kemudian pakaian atasnya ada 4 tambalan. Itu tambalannya beda-beda. Tambalan sini dijahit, tambalan sini jahit. Sampai begitu kehidupan Umar bin Khattab. Kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang kaya. Rasulullah SAW adalah orang yang kaya. Ya. Rasulullah SAW pun dalam masa beliau ada pembebasan, dan beliau ketika berkurban ya, sampai ratusan kambing kurbannya. Kalau kita bawa sebanyak apapun harta kita paling satu sapi ya, satu sapi. Maka Rasulullah SAW kambing, ratusan kambing, beliau sendiri yang nyembelih. Tapi keluarga beliau tadi kita lihat bagaimana makannya cuman kurma, air putih ya. Jadi itu tidak mempengaruhi, semuanya diberikan kepada Allah SWT untuk kebutuhan fakir miskin. Umar begitu juga, pasti mendapatkan harta rampasan perang, tapi beliau memakai pakaian yang berjahit, 14 jahitan di pakaiannya. Kenapa? Karena Umar ketika melihat harta begitu banyak, beliau menangis. Beliau teringat firman Allah Ta'ala, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Umar teringat firman Allah Ta'ala ini, khawatir ya, beliau tidak ingin menikmati dunia ini. Kenapa? Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, kalian menghilangkan kebaikan kalian tersebut untuk kehidupan dunia. Jadi amalan-amalan kebaikan tersebut ya dihabiskan di dunia. Umar khawatir bahwa pahalanya ketika diberikan kelapangan harta Allah Ta'ala, Allah ingin bahwa khawatir Umar kalau seandainya dia nikmat disegerakan di dunia. Beliau akhirnya beliau tunda untuk kehidupan abadi di akhirat nanti ya. Beliau memilih semua hartanya dimasukkan ke Baitul Mal, diberikan pada fakir miskin, sehingga kehidupannya seperti dulu ya, makan seperti biasa ya.
Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf termasuk miliarder, ya. Kenapa? Kalau kita lihat kisah Abdurrahman bin Auf, ya, beliau masa mudanya adalah seorang pedagang. Kemudian termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Maka awal Madinah kita tahu Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad. Sa'ad adalah orang yang kaya di kota Madinah, sehingga dia menawarkan, ini saya memiliki 2 kebun, pilih kebun kurma, ya. Kalau memiliki kebun kurma sekarang ini, lihat Bu bagaimana harga kurma, menjadi orang kaya, ya kan, harganya sama. Maka Sa'ad mengatakan, silahkan pilih kebun yang kamu sukai. Kemudian saya memiliki istri, pilihlah istri yang kamu sukai. Maka Abdurrahman bin Auf dia hanya hijrah membawa pakaiannya, karena dulu tidak seperti sekarang. Dulu dari Mekah ke Madinah itu menggunakan unta sampai berhari-hari, berminggu, ya. Sehingga tidak mungkin, dan orang kufar Quraisy melarang yang hijrah bawa harta. Akhirnya mereka hanya bawa pakaian saja. Abdurrahman bin Auf begitu dipersaudarakan dengan Nabi, saat gembira, ya, karena memiliki saudara seiman, sehingga saling mewarisi, maka hartanya dibagi 2. Maka Abdurrahman bin mengatakan, saya tidak mau, tunjuki pada saya barakallahu fi malika, Allah berikan keberkahan pada hartamu, tunjuki aku surga, tunjuki aku pasar. Maka Abdurrahman pun, ya, karena keberkahannya Allah berikan keberkahan dalam perang. Tidak lama setelah itu, ya, berapa tahun, maka Abdurrahman bin Auf sudah menginfakkan sampai 40.000 dinar. Ya, dalam peperangan bersama Nabi, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah 3 kali menginfakkan harta 40 dinar. Itu 40 dinar itu harganya miliaran sekarang, Ibu. Ya. Karena 1 dinar, 40.000 dinar itu, 1 dinar itu sama dengan 4 jutaan. Coba kali 40.000 kali 4 juta, berapa, Ibu? Kira-kira. Nah itu, ya. Kalau kilonya itu emas, kilonya berat itu, berkilo-kilo itu. Nah, Allah berikan keberkahan begitu mudah. Tapi apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Semuanya, bahkan diriwayatkan Abdurrahman bin Auf, ya, beberapa kali 40.000 dirham tersebut untuk bantu. Juga pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf, ya, bawa kafilah dagangnya, ya, kafilah dagangnya sampai kota Madinah itu tertutup dengan debu. Maka orang-orang bertanya apa yang terjadi, sehingga Ummul Aisyah pun menanyakan apa yang terjadi. Maka orang mengatakan kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Maka Ummul Aisyah mengatakan bahwa pahala akhirat lebih baik. Maka Abdurrahman bin Auf pun mendatangi Ummul Aisyah. Maka beliau menyampaikan salam, saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa engkau mengatakan padaku, sampaikan salam padaku dan menyampaikan bahwa pahala akhirat lebih baik. Maka Ummul Aisyah mengatakan iya. Maka beliau mengatakan, saya bersaksi di depanmu, semua kafilah dagang saya infakkan pada fakir miskin. Jumlahnya ratusan, ya, ratusan unta membawa peralatan dagang, dan itu harganya miliaran, semuanya tidak disisakan, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga ketika sebelum dia meninggal, beliau berpesan, berikan harta saya untuk yang ikut perang Badar. Ketika itu yang hidup di masa beliau sahabat Nabi 100 orang. Setiap orang yang mendapatkan 4.000 dinar. Kemudian Ummul Aisyah, istri-istri Nabi pun diberikan harta. Dan itu pun masih bersisa. Bagaimana, ya, harta begitu banyak. Dan diriwayatkan juga Abdurrahman bin Auf tidak pernah wajib zakat. Ya. Kenapa? Karena sudah habis, sudah diinfakkan sebelum 1 tahun sudah habis, sebelum 1 tahun sudah habis. Nah, lihat bagaimana, ya, para sahabat Rasulullah SAW, mereka betul-betul sarijalun sadaqu ma ahadallah. Allah mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang mereka membenarkan janji-janji Allah SWT. Mereka lebih memilih kehidupan akhirat daripada dunia. Sebanyak apapun harta mereka di dunia ini, betul-betul semua dibelanjakan kepada Allah. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah, kita tahu tadi kehidupannya, diberi hadiah, ya, uang emas dinar
ribuan, saya kurang tahu, lupa sebenarnya. Ribuan dinar ya, ribuan dinar itu miliaran jumlahnya. Maka apa yang diperintahkan? Maka Ummu Minin Aisyah mengatakan, karena saya sudah melihat jam udah hampir ini, saya coba untuk ini tidak melihat teks lagi, tapi dari ini saja, dari yang saya ingat. Sehingga Ummu Minin Aisyah mengatakan, ya, dulu ketika dalam hidup bersama Rasulullah SAW masih hidup, maka kehidupannya seperti itu. Tapi setelah Ummu Minin Aisyah diberi hadiah oleh Amirul Mukminin yang perhatikan Ummu Minin, maka beliau diberi uang dinar sampai miliaran, ribuan banyaknya. Maka beliau perintahkan berikan untuk ini, berikan untuk itu, ya. Maka tidak ada yang tersisa di tangan beliau sama sekali. Maka Barirah, pembantu dari Ummu Minin Aisyah, mengatakan, engkau kan berpuasa, tidak ada yang kau makan nanti untuk buka puasa. Maka apa kata Ummu Minin Aisyah? Kenapa tidak kau ingatkan tadi? Ya. Jadi sampai lupa dengan kebutuhan beliau, ya, sampai lupa dengan kebutuhan pokoknya untuk berbuka tidak ada. Padahal uang di tangannya tadi begitu banyak, miliaran. Nah begitu juga Umar bin Khattab, kita tahu ya bahwa ketika Umar menjadi pemimpin, beliau betul-betul sangat disiplin dalam masalah menganggap pemimpin. Maka beliau perintahkan diuji para pemimpin-pemimpin gubernur-gubernur tersebut untuk diberikan uang, ya, ribuan dinar. Berikan hadiah untuk sini ribuan dinar, maka lihat apa yang dilakukannya. Di antaranya Abu Ubaidah, diberikan pada Abu Ubaidah, ya. Maka begitu diterima Abu Ubaidah, langsung diperintahkan pelayan-pelayannya berikan pada si fulan, berikan pada si fulan, sehingga tidak ada pada dirinya. Ya, istrinya mengatakan 3 kali untuk kita 2 dinar saja, ya, untuk makan kita. Nah, kemudian diberikan lagi pada gubernur lain. Begitu juga, maka Umar pun mengatakan apa? Hum rijalun sadaqu ma'adallah. Mereka sahabat Nabi SAW satu dengan lain itu sama. Sifat mereka yaitu apa? Lebih mementingkan akhirat. Mereka membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Hurairah sendiri beliau menceritakan bahwa dulu ketika beliau menjadi ahlu sufah, beliau sampai mau pingsan, dikira kesurupan, ya, sampai kayak orang mau kesurupan. Dikira orang-orang mengira saya adalah orang kesurupan, maka saya katakan bukan, saya kelaparan. Ya, lihat bagaimana kelaparan tidak dimakan sampai kayak kesurupan. Ya, menahan lapar. Beliau tidak pernah meminta kepada sahabat lain. Ya, begitu menjaga dirinya dari meminta-minta, tidak ingin meminta, sampai akhirnya kesurupan, tidak sadarkan diri. Maka setelah beliau menjadi amir di masa Umayyah, beliau diangkat menjadi pemimpin. Maka apa yang terjadi pada Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah, ya, tetap seperti dahulu. Beliau angkat kayu bakar, maka orang-orang mengatakan beri jalan Mukminin, ya, beri jalan pada Amirul Mukminin. Ternyata Abu Hurairah lewat sedang memikul kayu bakar seperti dahulu, padahal menjadi orang pemimpin, ya, tetapi hartanya semuanya diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya contoh dari kehidupan yang nyata. Ini bukan cerita, ini adalah kehidupan nyata yang dijalani oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan janji Allah dan mereka menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dengan apa yang telah kita baca, saya dan ibu-ibu semua hendaknya terbebas dari ujian harta ini. Kita pastikan bahwa cari harta yang halal, kita pastikan membelanjakannya, yaitu jangan sampai melanggar syariat Allah. Dan lebih utama kalau kita bisa seperti para sahabat ya pasti Allah janjinya benar. Ya, kita ya sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab baik berkaitan tema maupun di luar tema. Silakan. Pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita para sahabat tadi dan juga dari surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Humazah ayat 2 dan 3, yang mengumpulkan harta dan yang menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dari situ saya ingin bertanya, untuk zaman sekarang itu kan kita manusia itu mungkin tidak ada yang tidak punya tabungan gitu. Itu apakah tabungan itu boleh dikatakan dengan menumpuk harta? Dan yang kedua, apakah tabungan itu bisa dikatakan juga tidak yakin dengan Allah gitu? Syukran. Ya, bagus Bu, Masya Allah. Apakah menabung itu termasuk yang tercela, apa Bu bertanya? Menabung? Menumpuk harta. Menumpuk harta ya. Kan sebenarnya kan dari cerita Rasul, sahabat Rasul itu semua hartanya itu digunakan di jalan Allah gitu. Terus kita itu berapa bulan yang kita dapat pasti kebanyakan itu pasti ditabung gitu. Terus apakah menabung itu kurang yakin dengan Allah gitu, maksudnya gitu. Syukran atas penjelasan Pak Ustadz. Baik, apakah yang kedua, apakah menabung kurang yakin rezeki Allah? Ya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah menabung itu termasuk menumpukan harta? Nah, mungkin kita coba memahami dulu menumpuk harta ini, yaitu dalam firman Ta'ala allazi jama'a malahu wa addada, yang menumpuk harta kemudian menghitung-hitungnya ya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya itu akan membuat dia kekal ya. Nah, ini sepertinya ayat ini jelas mencela orang yang menumpuk-numpuk harta ya. Berarti ini hukumnya yang dosa. Pertanyaannya mungkin mengarah, apakah menabung itu termasuk perbuatan dosa? Begitu Bu ya. Nah, baik. Berbeda kalau yang tercela itu pasti ada maksiat, ada sesuatu yang diharamkan. Ya. Maksudnya bagaimana? Yang Allah cela, kalau dia haram pasti itulah sesuatu yang tercela. Maka menumpuk-numpuk harta ini dan menghitung-hitungnya sampai akhirnya dia tidak melakukan kewajiban. Ya, menumpuk harta dan akhirnya dia malah harusnya harta itu dibelanjakan untuk misalkan ya, untuk ketika sudah ada zakatnya dikeluarkan zakat, kemudian ketika istri membutuhkan harus diberikan, ketika anaknya memang butuh harta harus diberikan, orang tuanya sakit atau butuh uang maka harus dikasihkan. Nah, sehingga dia tidak melakukan itu, melakukan kewajiban kepada Allah, tidak melakukan kewajiban pada orang-orang yang membutuhkan, tapi dia menumpuk-numpuk dan dihitung-hitungnya dan tidak melakukan kewajibannya, itu yang berdosa. Adapun kalau maksudnya menumpuk, menabung ya, untuk ketika ada kelapangan kita tahan untuk dibelanjakan ketika kita tidak ada kelapangan, maka ini tidak sesuatu yang dicela. Kenapa? Karena Nabi pun pernah membeli makanan pokok untuk 1 tahun ya, makanan pokok untuk 1 tahun, menunjukkan apa ya, memang untuk di kebutuhan. Nah, begitu ada kelapangan dibelanjakan untuk nanti ketika tidak ada ini dibelanjakan. Jadi maksudnya yang menumpuk itu adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak melakukan kewajiban kepada Allah, tidak melakukan kewajiban pada manusia. Nah, itu maksudnya membuat dia kekal ya. Nah, jadi juga Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah, orang-orang yang menimbun hartanya ya. Kemudian apa berikutnya, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak bayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih.
Nah, menunjukkan bahwa yang dicela dalam Islam itu menumpuk harta akhirnya tidak menunaikan kewajiban, tidak dibelanjakan pada jalan Allah, pada zakat, kepada orang-orang yang membutuhkan, istri, anak, dan tetangga. Itu maksudnya, Bu. Kemudian yang kedua tadi, apakah termasuk tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala? Ya. Nah, kalau itu tidak sampai berkeyakinan bahwa ya kalau saya nemu harta nanti tahun depan saya kayaknya nggak ada pekerjaan, ya, atau perkirakan ini, maka ya itu tidak sesuatu yang tercela. Jadi saya menjelaskan juga, perbuatan mukminin Aisyah itu bukan sesuatu tercela. Maksudnya bagaimana? Tadi kan mukminin Aisyah, beliau menghitungnya, ya, beliau menghitungnya. Ketika tidak dihitung ternyata ada selalu ya makanan. Nah, ketika begitu lama dan akhirnya beliau menghitung sesuai dengan prasangka, maka itu tidak termasuk dosa, ya. Tapi yang masuk dosa itu bagaimana? Yang kita seolah-olah Allah tidak memberikan rezeki pada kita. Nah, itu yang berdosa. Kita kufur pada nikmat Allah Ta'ala, padahal nikmat Allah itu sangat banyak, ya. Tapi kita hanya, ya, namanya manusia pasti ada perkiraan. Makanya Allah mengatakan saya sesuai pikiran hambaku. Itu bukan suatu yang berdosa, karena memang kita ada perkiraan kita itu karena itu memang sudah tabiat manusia, dimiliki akal, dia akan berpikir, dia akan mengira, ya. Maka selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka dibolehkan saja. Makanya oleh karena itu, ya, memang tabiat manusia memiliki akal, dia akan berpikir untuk kedepannya, tetapi jangan sampai ada rasa takut, rasa khawatir, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan apa-apa yang sudah kita pikirkan. Karena khawatir ini, misalkan saya akhirnya malas untuk beribadah atau tidak mau lagi mencari rezeki. Nah, itu maksudnya. Allah Ta'ala, agak bingung juga saya menjelaskannya. Tapi intinya itu tidak suatu perbuatan dosa, cuma Allah ingatkan, ya, kalau kita bersangka baik pada Allah, pasti Allah akan sesuai dengan prasangkanya. Kalau kita, ya, prasangka kita buruk, maka ya itu yang salah, berprasangka buruk kepada Allah. Itu yang maksudnya salah. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Ya, apakah arisan kurban diperbolehkan atau bagaimana hukum arisan kurban? Arisan kurban prakteknya seperti apa, Ibu? Boleh dijelaskan? Ini Ustadz, jadi setiap bulan itu misalnya taruh sebesar 1 juta gitu dikumpulkan, nanti dikocok siapa yang dapat itu yang untuk tahun depan bisa kurban gitu. Ulang lagi, Bu, setiap bulan bayar 1 juta? Iya, ya nanti dikumpulkan dulu sampai saatnya tiba. Kalau arisan itu kan dikumpulkan, kemudian diberikan pada 1 orang sekarang ini. Kemudian untuk bulan berikutnya uang terkumpul diberikan untuk ini. Begitu kan kalau arisan pengertiannya. Kalau ini misalkan berapa orang arisannya, Bu? Berapa orang? Misalkan 10 orang gitu. Hah? Misalkan 10 orang. 2 orang. 10 orang. 10 orang. Per orang 1 juta. Berarti Ya, 1 bulan 10 juta. Gitu. Iya. 10 juta diapain, Bu? Dikumpulkan sampai nanti gitu Ustaz. Oh, tidak dikasih ke salah satu, enggak? Iya, iya. Gimana, Bu? Dia pegang lagi. Jadi dikumpulkan terus nanti pas menjelang pas Idul Adha baru dibuka gitu Ustaz. Tabungan kayaknya ya. Tadi bilangnya Arif. Coba rincikan lagi, Bu. Bagaimana prakteknya? Ceritakan saja, jelaskan seperti apa dari awal sampai akhir itu gimana? Saya juga bingung. Gimana bisa menangkapnya? Iya, soalnya yang saya tahu nanti dikocoknya tuh pas Idul Adha gitu Ustaz. Oh, pas dikocoknya pas Idul Adha. Iya, iya.
Terus ini sudah berjalan apa belum jalan Ibu? Belum berjalan, baru mau. Oh, belum berjalan. Baik. Makanya nanya Belum dulu berjalan hukumnya tapi ingin membikinnya. Iya, mau tanya dulu hukumnya Mau seperti tanya apa? dulu. Hukumnya seperti apa gitu? Dalam prakteknya nanti masing-masing 1 juta. Itu contoh aja 1 juta. Hah? Contoh aja 1 juta itu Ustaz, contoh. Kalau prakteknya mau seperti apa Bu? Belum praktek Ustaz, masa mau nanya dulu gitu. Hah? Baru bertanya karena ada yang menawarkan seperti itu gitu. Ya, kalau sudah ada nanti baru tanyakan lagi pada saya. Baru tanyakan lagi nanti kalau sudah, atau sudah perencanaannya sudah agak rinci, baru kita bahas lagi. Ya, karena kalau belum rinci ya kita belum bisa menjelaskan hukumnya, karena hukum itu hanya mulai dari prakteknya saja, bukan dari nama. Karena kalau mulai dari arisan, ini kan pemahamannya berarti ya seperti arisan yang kita pahami selama ini, masing-masing membayar, terkumpul berikan 1 orang. Nah, tapi kalau maksudnya misalkan harga kambing misalkan 3 juta, nah dia mencicil bulan sekarang 1 juta, bulan kedua 1 juta sampai bulan ketiga, kemudian sudah cukup baru dia ikut sekalian kurban, berarti menabung itu namanya ya. Nah, kalau itu istilahnya menabung untuk kurban. Maka apakah dibolehkan? Ya, yang jelas untuk kurban itu adalah hal yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Ada bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib ya bagi orang yang memiliki kelapang rezeki untuk berkurban. Nah kalau memang ada kelapang rezeki, baik itu dengan cara menabung, tentunya menabung itu ya, orang menabung itu tentu yang sisa dari kebutuhan pokoknya. Nah, dia memang berusaha untuk ke sisa-sisa tersebut dia niatkan untuk kurban, maka itu tidak masalah, maka itu sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu juga dalam masalah haji misalkan, tapi tidak disyariatkan. Maksudnya tidak disyariatkan itu boleh-boleh saja, tapi tidak ada anjuran harus untuk menabung. Begitu juga untuk haji ya, tidak ada anjuran untuk menabung untuk haji, tapi kalau melakukan hukumnya boleh ya. Wallahu ta'ala alam ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melimpahkan rahmatnya kepada Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin semua. Bagaimana caranya ya Ustadz agar hati ini benar-benar ikhlas beribadah hanya karena ingin mengharapkan wajah dan ridho Allah. Jadi taat itu bukan hanya karena ingin fasilitas-fasilitas dunia gitu, benar-benar ikhlas gitu Ustadz. Ya, ini jawabannya berat banget nih Bu ya. Maksudnya berat itu kalau hanya lisan saja gampang, tapi menjalankannya itu yang berat ya, bukan jawabannya yang bisa dijawab begitu saja. Bagaimana supaya kita betul-betul selalu ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya agar ikhlas kepada Allah taala, maka ya kita harus berilmu dulu, mempelajari ya, terus belajar ilmu agama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu-ilmu, maksudnya dengan memahami bagaimana mengamalkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membimbing kita untuk bisa menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi ikhlas itu, kalau ada yang merasa dia sudah ikhlas, maka keikhlasannya itu dipertanyakan. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau dia merasa sudah ikhlas, berarti ikhlasnya itu dipertanyakan. Begitu sulitnya untuk menjadi orang yang ikhlas itu sendiri. Nah, tetapi cara mendapatkannya terus ya, menjadi tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan itu dengan terus belajar ilmu agama dan kita amalkan,
dan ilmu itulah yang membimbing kita untuk menjadi ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala itu yang bisa mungkin saya jawab ya. Jadi terus kita untuk mengetahui ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi bagaimana harusnya beribadah. Dari sana kita nanti akan jadikan orang-orang yang jujur kepada Allah, menjadikan kita betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ilmu itulah yang paling penting. Ya, ilmu adalah yang paling penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bimbing dia jalan menuju surganya. Nah, makanya menuntut ilmu itu adalah dari kita lahir sampai kita wafat, terus menuntut ilmu untuk bisa menjadi ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tidak ada lagi pertanyaannya, berat-berat untuk dijawab ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini tentang warahmatullahi hibah boleh? Iya, malah tentang hibah saya lebih suka Ibu daripada pertanyaan tentang bagaimana cara ikhlas. Ini Ya, kan ada seseorang yang sudah berniat, sudah mengucapkan hibah untuk anak-anaknya. Jadi beliau ingin menghibahkan seluruh hartanya, ingin dibagi rata untuk seluruh anak. Tapi kenyataannya kan berupa tanah dan rumah ya Ustadz. Itu kan dijualnya itu prosesnya lama. Susah lah gitu kan. Apakah akad ini cukup sebagai pengunci saja? Qadarullah kalau misalkan memang nanti si penghibah ini meninggal duluan, apakah itu tetap jatuh di hibah atau nanti kembali lagi ke waris? Karena kan posisi si hartanya itu belum terbagi gitu. Karena itu hanya sebagai ucapan begitu dikumpulkan dengan anak-anaknya, tapi tidak tertulis di hitam di atas putih gitu, tanpa materai Ustaz, begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apakah nanti kalau meninggal menjadi warisan atau menjadi hibah? Apa tetap menjadi hibah? Maka sepertinya jawaban dari pertanyaan ini supaya dia tetap menjadi hibah, maka kita harus mengetahui ya kapan hibah itu sah. Hibah itu sah sebagai pemberian, yaitu apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Di antara rukunnya yaitu ada orang yang menghibahkan, ada yang diberi hibah, ada harta yang dihibahkan. Nah, kemudian kapan dia sah? Ketika sudah disampaikan baik dengan tulisan maupun dengan ucapan. Dan kapan dia menjadi sempurna? Ketika sudah dikuasai oleh orang yang diberi hibah. Ya, dikuasai itu bisa bentuknya serah terima itu, kuasa itu atau serah terima. Baik kalau bentuknya barang tidak bergerak, maka dengan balik nama. Tapi kalau barang baik nama atau menempatinya, ya bisa dengan dua cara. Dengan balik nama dia tidak menempati tapi sudah balik nama, berarti sudah sah menjadi dirinya. Atau dengan menempatinya, ditempati walaupun balik nama tapi sudah ditempati dan sudah ada akadnya, berarti sudah sah sempurna hibahnya. Maka kalau barang bergerak juga dikembalikan kepada serah terima, itu dikembalikan pada kebiasaan masyarakat Ibu. Karena Islam hanya mengatur bahwa serah terima dan tidak menjelaskan bagaimana cara serah terima, maka dikembalikan cara serah terima menguasai itu dikembalikan pada kebiasaan masyarakat ya. Jelas kira-kira Ibu. Kalau sudah dikuasai berarti sudah sah, tidak mesti harus dijual ya. Contohnya mungkin ya sudah ada pernyataan dari orang tua secara tulis atau di ucapan, kemudian anak-anak pun sudah ada yang dibalik nama, tapi kalau balik nama secara banyak bisa, atau bisa juga memang sudah ditempati ya, tempati oleh sebagian anak, berarti sudah sah. Nah itu, sehingga itu menjadi hibah, bukan lagi sebagai harta waris kalau yang menghibahkan meninggal ya. Allah ta'ala alam. Silakan Ibu. Maksudnya kalau misalnya anaknya 3, dia punya harta tidak bergerak gitu,
jadi anaknya itu dibagi atas nama anaknya, tapi tempat itu masih dipergunakan oleh orang tuanya gitu. Kayak mana gitu. Tapi sudah balik nama? Sudah. Berarti Sudah atas nama misalnya anak-anaknya. Cuman dalam proses dalam pelaksanaannya itu masih dipakai gitu. Iya. Apakah itu namanya sudah hibah atau cuman semuanya misalnya PBB atau apa-apa semua itu ya orang tuanya semua yang mengurus, menanggung apa. Cuman namanya aja di atas kertas gitu aja. Iya, sudah sah Ibu kalau memang orang tuanya sudah menghibahkan. Oh gitu. Kalau memang sudah dihibahkan, ya maka sudah berpindah. Berarti orang tua statusnya hanya dapat Hak guna pakai. Iya, hak guna pakai saja. Nah. Alhamdulillah, ada lagi silakan. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Misalnya ada orang tua yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Memang niat seperti itu. Kemudian orang tua meninggal. Dan anak-anaknya sudah berniat untuk mewakafkan tanah itu untuk masjid. Kemudian anaknya mencari yayasan yang sunnah lah gitu ya. Yang sunnah sudah dinotaris Pak. Sudah selesai lah proses wakaf itu. Nah, kemudian sampai sudah depak, sudah diukur-ukur mau dibikin masjid. Kemudian ternyata proses pembuatan masjid kan harus ada tanda tangan dari masyarakat setempat. Nah, karena tahu kalau ini yayasannya sunnah, masyarakat menolak. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi pembangunan masjid itu sampai sekarang nggak terlaksana karena masalah itu tanda tangan masyarakat yang nggak bisa. Ya, maka sudah ditunjuk yayasan sebagai nazirnya Bu ya. Sudah, sertifikat itu sudah di yayasan. Ya. Itu, dan tidak bisa ditarik lagi kan Pak Ustadz. Ya. Artinya udah nggak bisa dipindah ke lokasi atau gimana gitu. Terus gimana itu Pak Ustadz? Maka di sini nazir atau pengelolanya itu yang sudah ditunjuk oleh wakif yang memberikan wakaf, dia yang bertindak. Maksudnya bertindak itu melihat kira-kira manfaatnya kemana. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tidak memungkinkan untuk dibangun masjid di sana, maka dia bisa menjualnya, pindahkan ke tempat yang bisa dibangun masjid. Itu tidak menyalahi amanah dari orang tua Pak Ustadz? Maksudnya tidak. Orang tua pinginnya. Jadi orang tua kan amanahnya kan wakaf, ya kan? Nah tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak bisa tanah itu dibangun untuk wakaf masjid. Maka jadi kalau tidak dibangun malah tidak menjalankan amanah dari pewakif. Maka solusinya bisa dengan menjualnya, ya pindah ke tempat yang lain, beli tempat lain yang bisa dibangun masjid. Masalahnya daerah situ memang untuk sunnah itu masih susah Pak Ustadz. Iya itu maksudnya itu? Solusinya begitu. Ya izin kepada, mungkin kalau ada aturan-aturan misalkan harus izin sampaikan ini memang tanah wakaf, cuman ya karena kami tidak bisa membangun masjid di sini berarti kami menjual. Nah, bagaimana minta solusinya kepada Kementerian Agama KUA ya. Gimana solusinya nanti pasti ada tanggapan dari KUA. Ya udah, apakah dengan mediasi dengan masyarakat sekitar atau mungkin ya dirubah lagi akarnya jadi nanti ada solusi pasti dari pemerintah itu. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.